Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ala ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Al-ayah. Sadaqallahu al-azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mustaqim yang dimuliakan Allah, kita bersyukur hari ini masih diizinkan Allah untuk bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini, di Baitullah ini, dalam rangka kita melaksanakan sebagian dari perintahnya, yaitu ibadah sholat subuh berjamaah, lanjut zikir, majelis ta'lim. Insya Allah nanti kita tutup dengan sholat syuruk. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hari ini pas 17 Agustus. Nggih. Upacara nggih. Upacara. Kula sing upacara mangane celonongan nggih. Nggih. 80 tahun yang lalu kalau kita hitung tahun Syamsiah, Bung Karno ketika ada momen yang sangat penting, kesempatan yang sangat penting, beliau mundar-mandir mencari seorang ulama panutan, pendiri NU. Sinten niku? Yai Hasyim Asy'ari. Minta fatwa. Yai, econe kemerdekaan ini diproklamirkan, diumumkan kapan? Lah, Yai Hasyim Asy'ari tidak langsung menjawab, istikharah dulu. Istikharah dulu. Masya Allah. Bahkan istikharah tidak sendirian. Beliau memanggil kiai-kiai sepuh, kiai-kiai yang alim, yang dekat dengan Allah, suruh istikharah. Ketemunya kemerdekaan itu sebaiknya diproklamirkan pada 9 Ramadan. Hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Tanggal umumnya ketepatan 17 Agustus. Jadi berangkatnya dari Ramadan itu. Kenapa hari Jumat? Jumat itu Sayyidul Ayyam, Gustine Dino. Hari yang paling tinggi, yang paling mulia. Menurut salah satu hadis, Sayyidul Ayyam. Dino Jumat. Kenapa tanggal 9? Tanggal 9 itu pamuncak dari bilangan
Di atas 9 tidak ada lagi. Matine songo pinten? Habisnya 9 berapa? Enggak ada. Balik 0 lagi. 9, Masya Allah. Jumat tanggal 9. Ramadan. Kenapa Ramadan? Ramadan itu sayyidu syuhur. Kepalai bulan-bulan yang disertakan Allah itu sayyidu syuhur Ramadan. Jadi, Masya Allah, luar biasa. Usahanya para alim, para ulama dulu untuk mendirikan republik tercinta ini. 9 hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Bung Karno mengikuti fatwa Kiai Hasyim Asy'ari. Dilaksanakanlah itu. Jadi kemerdekaan ini Masya Allah. Kemerdekaan ini sebuah blessing. Tidak hanya sekedar kita usaha zohir. Zohir batin. Nah, 9 Ramadan itu 10 hari pertama. Kata Rasulullah, awwaluhu rahmah. 10 hari pertama Ramadan itu rahmah. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 3 disebutkan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka Allah insya Allah. Bukan Tuhan, rahmat Tuhan bukan. Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena 9 Ramadan termasuk Allahul Rahmat. Jadi semua istihad berdasarkan syariat. Yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari berdasarkan istikharah. Hasil istikharah dari Kiai-Kiai. Masya Allah luar biasa. Para pendiri negara ini. Sampai 3 bulan dari proklamasi pasukan sekutu ingin merebut lagi. Inggris datang dengan membawa kapal induk. Isinya puluhan pesawat pembom. Dan mereka sesumbar Surabaya akan menjadi lautan api. Tapi apa yang terjadi? Kiai-kiai merapat lagi. Kiai Hasyim Asy'ari yang mengombandoi. Juga dari Buntet. Masya Allah. Terjadilah pertempuran 10 November. 10 November. Tidak masuk akal. Gimana? Kita hanya pakai senjata bambu runcing. Hanya beberapa senjata api rampasan dari tentara Jepang waktu itu. Lah kok bisa mengalahkan sekutu yang begitu besar kekuatannya? Bahkan jenderalnya yang diagung-agungkan oleh mereka, Merabi, dibunuh. Gimana konsep? Tidak bisa, tidak masuk akal. Dan yang membunuh sampai sekarang masih dirahasiakan. Karena itu pelanggaran hukum internasional. Kalau sampai ketahuan siapa pembunuhnya, diseret ke pengadilan internasional. Dirahasiakan. Kabarnya teman-teman dari Madura, Trolema, Tretan Dibi. Pokoknya perintah Kiai, sudah. Nyawa taruhannya. Lah kok iso jenderal njero montor dipateni. Piye carane buka? Pengawalnya mesti ketat itu, super ketat. Kok bisa dibunuh? Terkatung-katung tentara Inggris. Jenderalnya mati, tidak jelas siapa yang membunuh. Dan tidak menggunakan bom, tidak menggunakan alat canggih. Ya, bisa jadi ya pakai celurit itu. Masya Allah. Peristiwa ini sebetulnya kalau kita setback ke belakang, putaran ulang dari Perang Badar. Perang Badar itu Masya Allah.
Umat Islam hanya jumlah 313 orang. Kok bisa mengalahkan 1.000 orang kafir Quraisy? Gimana caranya? Dulu orang perang itu ya berhadapan satu-satu. Ini berapa kan satu menghadap, berani dengan 3 orang lebih. Depan, samping, kanan, samping, kiri. Kok bisa menang? Di luar nalar. Sampai sahabat ada menyaksikan, melihat orang-orang yang berpakaian jubah putih turun dari langit. Tahu-tahu bergabung di situ. Ya malaikat. Maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi di negara kita ini. Makanya Masya Allah, sekarang ini, polanya orang sekarang ini, ada yang ingin menghapus sejarah. Di buku sejarah anak-anak SD, anak-anak SMP, mau dihapus. Ya Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Republik tercinta ini, dihapus sejarahnya, Masya Allah. Ini kezaliman yang luar biasa. Ya, untungnya konangan. Untungnya konangan. Nah ini adalah rantai, rentetan peristiwa yang luar biasa, blessing yang diberikan Allah kepada kita, Republik tercinta ini, dan kita wajib mensyukuri. Saiki gak ono nggo bambu runcing, gak ono nggo celurit, gak ono nggo bedil, gak ono. Kita tinggal mensyukuri. Gimana caranya? Kata Al-Ghazali, syukur itu ada 4 langkah. Yang pertama, asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Mengakui bahwa semua kenikmatan itu dari Allah. Syukur dalam hatinya mengakui. Itulah dengan pengakuan yang sangat tulus para pendiri negara tercinta ini kemudian mengekspresikan dalam preambul Undang-Undang 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak mungkin itu dicapai hanya dengan cara fisik. Itu sudah dengan cara-cara batin, hizib. Hizibnya para kiai salam. Ini adalah pengakuan. Ya, pengakuan asyukru bil qalbi, kata Al-Ghazali. Karena pada dasarnya semua nikmat itu dalam hati kita. Dalam hati kita mengatakan, tidak ada satu pun nikmat tanpa maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini asyukru bil qalbi. Yang kedua kata Al-Ghazali, ekspresi syukur itu dengan lisan. Asyukru bil lisan. Kita ucapkan alhamdulillah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al di sini adalah lafzul am. Lifadatil istighraq. Lafal am yang membawa makna istighraq, menyeluruh. Tidak ada satu pun nikmat Allah. Tidak ada sekali nikmat yang kita terima ini, nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati ini, tidak satu pun yang bukan dari Allah. Alhamdulillah. Tapi tidak cukup di situ. Tidak hanya cukup bilisan, setelah bil qalbi bilisan, tapi harus bil fi'li, harus dengan perbuatan. Makanya ketika Nabi Muhammad buyaran dari perang Badar, beliau menegaskan, roja'na minal jihadil aswar ilal jihadil akbar. Kita ini pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Jihad yang lebih besar. Kaget sahabat. Ya Rasulullah, kok ada jihad yang lebih besar lagi dari perang Badar ini? Ini kami sudah luar biasa. Mengeluarkan tenaga, pikiran. Kok masih ada lagi lebih besar apa ya Rasulullah? Kata beliau, jihadun nafsi. Memerangi nafsu.
Ini yang sekarang ini, Masya Allah, luar biasa. Baik itu nafsu perut, ya, nafsu di bawah perut, atau nafsu di atas perut. Nafsu perut ini apa? Kata Rasulullah, al-batnu ra'su kulli khati'atin. Perut ini sumber segala kriminal perut ini. Ya. Orang mengambil hak orang lain. Gara-gara apa? Perut. Khawatir kelaparan. Wong korupsi gara-gara apa? Khawatir kelaparan. Rakus. Perut. Kata sahabat Ali, siapa saja orang yang hidupnya hanya memikirkan perut, maka nilai orang itu sama dengan sesuatu yang keluar dari perut. Tai. Ini peringatan keras dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini adalah asyukru bil fi'li. Dan yang keempat kata Al-Ghazali, asyukru bil amanah. Kita menyadari bahwa semua ini amanah. Semua ini amanah. Kita sering lupa. Amanah dari para pendahulu kita, para pejuang yang telah mengeluarkan energi yang luar biasa. Nyawa taruhannya. Mereka sudah banyak yang gugur di medan perang. Diamanahkan negara tercinta ini pada kita. Lalu kita ini lia-lia saja. Para pemimpin, para pejabat, rakyat. Intinya negara itu kan dua itu. Ada pejabat, ada rakyat. Kalau pejabatnya itu adil, ya rakyatnya tunduk. Dulu itu pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seorang janda tua yang miskin minta fatwa pada Imam Ahmad. Imam, saya minta fatwa, minta nasihat. Ada apa? Fulana. Gini Imam, saya ini janda, suami saya sudah meninggal. Anak saya masih kecil-kecil. Sehingga saya harus menanggung hidup, mencari makan, minum untuk anak-anak saya ini. Saya tidak punya pekerjaan kecuali satu, nenun. Nenun buat kain. Karena saya siang harus merawat anak-anak saya. Maka pekerjaan saya itu hanya bisa saya lakukan malam hari dengan memanfaatkan sinar bulan. Tertegun Imam Ahmad. Nah pada suatu malam, dekat rumah saya itu ada kemah. Dari pejabat-pejabat negara, ada kepentingan. Kemah sebelah rumah saya. Dan mereka membawa lampu yang terang. Dan lampu itu menyinari rumah saya, sehingga saya manfaatkan sinar lampu itu untuk bekerja. Untuk menenun. Selesailah malam itu, dan pagi saya jual ke pasar. Laku alhamdulillah. Tapi begitu selesai, saya dapat uang, saya berpikir, Masya Allah, ini uang hasil kerjaan saya yang memanfaatkan lampu negara, sinar lampu negara kemarin malam itu. Gimana ini hukumnya? Ini disampaikan beliau kepada Imam Ahmad. Heran Imam, masih ada orang seperti ini. Sinar bukan diambil di rumahnya, bukan. Sinar itu ya dari kemah sebelah rumahnya dan dianya memanfaatkan saja. Dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan, ya sinar itu ke rumahnya. Minta fatwa kepada Imam Ahmad, gimana hukumnya? Hasil tenunan saya sudah saya jual tadi. Halal apa tidak? Imam Ahmad meneteskan air mata.
Masih ada orang seperti ini, Masya Allah. Imam Ahmad memberikan fatwa, ibu itu halal. Karena hakikatnya ibu memanfaatkan sinar itu tidak merugikan negara sama sekali. Jadi halal menurut saya. Senanglah janda tua ini. Dan akhirnya Imam Ahmad bertanya, sebetulnya ibu ini siapa? Ibu ini siapa? Dia bilang, saya ini adik kandungnya Gubernur Baghdad, yaitu Bashar Al-Wafi. Masya Allah. Malah heran lagi. Ini adiknya gubernur. Gubernur yang memberlakukan rakyatnya secara adil, tidak mau poya-poya, memberikan fasilitas kepada keluarganya. Adiknya yang janda, yang tua. Harus menanggung anak-anaknya yang yatim. Masya Allah. Gubernur Bashar tidak mau memberikan fasilitas pada adiknya. Dan adiknya pun tidak serta-merta karena bangga saya adiknya gubernur. Kemudian memanfaatkan fasilitas negara. Tidak mau. Jadi Gubernur Bashar itu gubernur yang terkenal adil, berbuat adil kepada rakyatnya. Rakyatnya juga tunduk. Ya kita bayangkan sekarang, misalkan presiden punya adik, terus adiknya melarat, apa masih ada seperti itu? Ya, kita bayangkan aja. Ini adalah mensyukuri nikmat amanah dari para pendiri. Tidak ada. Para pejabat, Masya Allah. Sekarang ini, kalau Bapak Ibu mendengarkan berita di TV, beberapa hari yang lalu ramai di Pati itu ya. Ada yang dari Pati. Bupati ini didemo karena arogansi. Menaikkan pajak sampai 250%. Ya. Sampai rakyat mau mendemo, dia sumbar, silakan, hanya 5.000, 50.000, silakan. Dilatih ini oleh rakyat ini. Inilah kondisi kita sekarang. Tapi kita tidak boleh menyalahkan siapa yang salah. Siapa yang salah? Karena itu sudah menggurita. Presidennya bagus. Program-programnya bagus. Presiden kita sudah tidak butuh lagi. Ya. Sudah kaya. Anaknya mau siji. Bojone mau siji, gak ono pisan. Gak butuh apa-apa. Tapi ini sudah sistemik. Bawahnya presiden mulai dari menteri seluruh, Masya Allah, susah. Makanya sudah kita tidak perlu menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar. Sudah. Kita berbenah dari diri kita masing-masing. Kita menjadi rakyat, jadilah rakyat yang tunduk pada pimpinan selama pimpinan tidak zalim. Ini ekspresi dari syukur kita kepada para pendahulu kita yang telah memberikan amanah. Karena kalau tidak syukur, kita akan mendapat bahaya. Pada suatu hari, Rasulullah bercerita kepada Abu Hurairah. Jadi dulu saya sampaikan Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah. Bahkan melebihi dari istri-istri Rasul. Kalau jumlah istri-istri Rasul itu hadisnya dikumpulkan, semua jumlahnya masih kalah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah itu sering di luar daripada di dalam rumah. Sehingga hadis-hadis, cerita-cerita, sabda-sabda beliau itu lebih banyak disampaikan oleh Abu Hurairah yang selalu mengikuti di luar. Pada suatu hari beliau bercerita pada Abu Hurairah. Abu Hurairah, ya Rasul, ini dulu pada zaman kaum Bani Israel.
itu ada 3 orang. 3 orang ini yang satu belang, kulitnya belang. Yang 2 gundul, botak, rambutnya tidak tukul. Yang ketiga buta, tidak bisa melihat. Jadi bebotu, bebobu, belang, botak, buta. Kata Rasulullah, terus Allah mengutus malaikat untuk menguji 3 orang ini. Orang yang pertama didatangi yaitu yang belang. Malaikat dengan menyerupai manusia datang kepada si belang, bertanya, kamu belang, apa yang kau inginkan? Kata si belang tadi, ya tentulah saya ini ingin kulit saya ini normal. Kulit saya yang bagus seperti yang lain. Ini kasar, belang, pelonteng. Itu yang saya inginkan. Kemudian malaikat mengusap kulitnya itu, seret. Atas izin Allah, belangnya sembuh. Kulitnya normal, jadi glowing. Nah, kata anak-anak sekarang, kulitnya glowing. Bagus. Lebih bagus daripada teman-temannya. Sudah sembuh, kemudian malaikat bertanya, sekarang kamu ingin apa? Saya ingin memberikan sesuatu kepada kamu biar kamu kaya. Jadi 3 orang ini miskin semua. Miskin, belang, miskin, buta, miskin, buta. Miskin semua. Sekarang kamu ingin apa? Kulitmu sudah normal. Ya, saya ingin kaya. Baik. Apa yang kau senangi dari harta yang ada? Saya senang unta. Akhirnya malaikat yang menyerupai manusia tadi memberikan unta. Diberikan unta kepada dia. Unta yang sudah bunting, hampir melahirkan. Ya sudah ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kamu. Sudah. Dia ya hidup sehari-hari dengan merawat untanya itu. Akhirnya kaya raya dengan unta yang diberi malaikat tadi, dan itu akan mudah-mudahan Allah berkahi kamu. Kaya raya. Jadi sudah pede banget, ya, awalnya gak belang, kulitnya glowing, kaya raya. Terus malaikat mendatangi orang kedua. Siapa tadi? Yang kedua tadi siapa? Gundul, budak, ganti rambut. Kamu ingin apa? Kata malaikat yang menyerupai manusia. Ya saya ingin rambut saya ini tumbuh lah seperti yang lain. Tidak enak gundul. Orang tidak punya rambutnya. Baik. Malaikat mengusap kepalanya. Seret. Pukul dada. Langsung tumbuh rambutnya. Bagus. Hitam. Kelam. Rambutnya bagus. Rambutnya sudah tukul, sudah tumbuh, ditanya, sekarang kamu ingin apa? Saya ingin kaya. Ya, senangmu apa? Kata si gundul tadi, saya senang sapi. Diberilah oleh malaikat tadi, sapi yang sudah bunting, diserahkan. Ini, semoga Allah memberkahi kamu. Diserahkan. Ya, dia hidup di masyarakat dengan sapi yang diberikan oleh malaikat tadi, ya, dipelihara, semakin banyak, mana anak beranak semakin banyak, akhirnya jadi orang terkaya di kampung. Kaya banget. Karena sapi tadi terus mana. Kemudian malaikat datang pada orang yang ketiga. Siapa tadi?
Si buta. Si buta. Kamu ingin apa? Ya, saya ingin sembuh, saya ingin melihat. Ingin melihat mata saya normal seperti teman-teman saya. Ya baiklah. Kemudian orang yang menyerupai malaikat yang menyerupai manusia tadi mengusap matanya, seret. Langsung melek, langsung melihat. Alhamdulillah katanya. Sembuh datang. Kemudian setelah sembuh, karena ini orang melarat tadi, orang miskin. Orang yang malaikat yang menyerupai manusia tadi bertanya, sekarang kamu ingin apa? Kamu ingin kaya? Iya, saya ingin kaya. Harta yang paling kau sukai apa? Saya suka kambing. Jadi yang pertama tadi unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Saya suka kambing. Dikasihlah dia kambing yang sudah bunting, ambil mana. Sampai di situ, kemudian dia hidup di masyarakat, dipeliharalah kambing itu dan terus menerus kaya raya. Jadi akhirnya 3 orang ini kaya semua. Si belang jadi kaya raya, belangnya sembuh. Si mantan gundul tadi kaya raya. Si mantan buta tadi kaya raya. Sudah dibiarkan, selang beberapa tahun, malaikat tadi datang lagi. Diutus Allah, silakan kau uji 3 orang. Malaikat. Nah, malaikat datang yang kedua ini menyerupai orang gembel. Pura-pura dia dalam perjalanan musafir yang kehabisan sangu. Kehabisan sangu. Duyu datang kepada orang pertama yang kaya raya, si mantan belang tadi. Pak, saya minta, Pak. Saya ini musafir, kehabisan bekal. Minta saya uangnya supaya saya bisa meneruskan perjalanan saya. Apa kata mantan belang? Tidak bisa. Ini harta hasil kerja keras saya, peras keringat saya, sekarang saya menjadi kaya. Enak aja kamu, tinggal minta. Ya. Malaikat yang menyerupai gembel tadi mengingatkan, bukankah kamu dulu kulitmu jelek, belang, pelontang, kamu miskin, gembel, tidak punya apa-apa, kemudian ada orang yang datang mendoakan kamu. Ingat enggak kamu? Enggak. Salah, itu salah sasaran kamu. Ini harta ini bukan dari siapa-siapa. Ini hasil kerja keras saya. Jadi tidak kau beri? Tidak. Ya sudah, mudah-mudahan Allah mengambil semua anugerahnya kepada kamu. Diusap lagi. Hilang semua, dia balik, belang lagi, dan hartanya hilang semua. Kembali semula. Datanglah malaikat pada orang yang kedua. Pak, minta Pak. Saya ini musafir, kehabisan bekal. Minta Pak sedikit aja supaya saya bisa melanjutkan perjalanan saya. Dengan menyerupai orang yang gembel, tidak punya apa-apa. Pakainya cumpang-camping. Enak aja kamu, kata si mantan gundul tadi. Ini harta hasil kerja keras saya. Jangan seenaknya aja. Tinggal minta-minta, sana, kerja sana. Malaikat yang menyerupai manusia itu mengingat, bukankah kamu dulu rambutmu gundul, tidak punya apa-apa, kemudian ada orang mendoakan ke sini, kamu menjadi sembuh, rambutmu tukul, rambutmu tumbuh, kamu jadi kaya. Bukan begitu, bukan. Salah sasaran. Ya sudah kalau gitu, tidak kau beri, tidak sedikit tidak kau beri, tidak. Akhirnya didoakan oleh malaikat. Mudah-mudahan Allah mencabut nikmat yang sudah diberikan kepada kamu. Plus, langsung gundul lagi, langsung melarat lagi. Masya Allah. Ini orang kedua. Kemudian malaikat datang kepada orang ketiga. Orang ketiga.
datangi orang ketiga itu. Pak, minta Pak, saya ini perjalanan jauh. Sekarang kehabisan bekal saya. Masih perjalanan saya harus saya teruskan masih sekian kilometer saya berjalan. Minta Pak, uangnya. Apa kata mantan buta ini? Saya ini dulu melarat, tidak punya apa-apa. Bahkan mata saya buta, tidak bisa melihat apa-apa. Kemudian saya didoakan oleh orang yang datang waktu itu, supaya sembuh, kemudian saya sembuh. Dan supaya kaya, saya diberi kambing, kemudian saya rawat, sekarang menjadi kaya. Kemudian sekarang ada orang yang minta, ini adalah amanah Allah. Ini titipan Allah, silakan. Kau minta berapa? Silakan ambil kambing itu berapa yang kau inginkan. Karena ini hanya sekedar amanah. Ini bukan milik saya. Ini adalah titipan Allah. Masya Allah. Malaikat yang menyerupai manusia tadi malah mendoakan kepada orang itu. Saya sebetulnya malaikat yang dulu menguji, yang dulu datang mendoakan kamu itu. Dan sekarang saya diperintah oleh Allah untuk menguji kamu dan kamu lulus. Silakan lanjut. Kau sehat dan kau kaya. Karena kamu bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kamu. Masya Allah. Ini adalah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah pada Abu Hurairah dan bisa kita lihat di kitab Sahih Muslim. Begitulah Bapak Ibu. Bagaimana orang yang bersyukur dan bagaimana orang yang kufur nikmat Allah. Oleh karena itu, kembali kepada momen sekarang kita ini sedang memperingati 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang diperoleh dengan jerih payah. Dengan usaha zahir dan batin, upaya yang luar biasa dari para ulama, para kiai yang mengorbankan segala-galanya, bahkan nyawanya berapa saja. Nyawa kiai yang jadi gugur di medan peperangan waktu itu. Yang ketika pasukan sekutu ingin merebut lagi itu, tetap Hasyim Asy'ari yang mengkomandani. Dikeluarkanlah oleh beliau resolusi jihad, Masya Allah. Resolusi jihad itu satu penekanan kepada para santri bahwa jihad itu wajib sekarang. Jihad wajib, barang siapa yang terbunuh dalam peristiwa membela negara adalah termasuk orang-orang yang mati syahid. Itu resolusi jihad yang dikeluarkan oleh beliau Hasyim Asy'ari. Sehingga semangat hirah untuk berjuang. Kalau dari Malang ini, ya Maskur yang bergabung di situ. Dan Alhamdulillah 5 tahun yang lalu beliau mendapat anugerah pahlawan nasional. Yang waktu itu Yai Tolha memberikan amanah kepada saya menjadi ketua panitia pengusulan pahlawan nasional Yai Maskur. Alhamdulillah berhasil. Itu prosesnya 2 tahun. Proses mengusulkan Yai Maskur sebagai pahlawan nasional itu 2 tahun. Beliau berjuang luar biasa, berangkat dari Sabilillah. Jadi makanya ada pasukan Sabilillah. Dari Sabilillah berangkat ke Surabaya jalan kaki dengan membawa pasukan yang luar biasa semangat mati syahid
semangat berjuang secara fisik dan secara batin. Ini yang terjadi, Masya Allah. Nyawa taruhannya. Lah kok sekarang tinggal menikmati, tinggal mensyukuri nikmat. Asyukru bil fi'li, syukur dengan perbuatan. Asyukru bil amanah, syukur dengan mengemban amanah. Kok tidak bisa melakukan itu, bahkan diselewengkan dengan macam-macam penyelewengan, mencari kekayaan sendiri, yang kaya semakin kaya. Masya Allah, ini kezaliman yang luar biasa, dan ini tentu tidak boleh dibiarkan. Tapi kita juga tidak boleh berontak. Kita harus berangkat dari diri kita masing-masing. Ayo kita benahi diri kita masing-masing. Dan anak-anak kita, kader-kader penggerak, pejuang bangsa ini yang kita didik sehingga nanti bisa kembali kepada khitoh, kepada amanah yang disampaikan oleh para kiai dulu sampai mencapai kemerdekaan ini dan mempertahankan kemerdekaan ini sampai sekarang kita masih merdeka. Masya Allah, kita bersyukur. Kalau kita melihat di TV di Gaza bagaimana, Masya Allah, orang sudah kelaparan, kemudian mengambil bantuan kumpul-kumpul, dibom. Masya Allah, gimana rasanya hidup seperti itu. Kita ini nikmat di sini, sudahlah kita nikmati. Biarkan mereka yang berbuat zalim, kita hanya bisa menyampaikan balighani walau ayat. Kita sampaikan itu tidak benar. Mereka mau coba silakan. Kita berangkat dari diri kita masing-masing. Tidak perlu kita menyalahkan orang lain. Berangkat ghirah dari kita masing-masing. Kita masih harus bersyukur bagaimana saudara-saudara kita yang di Palestina seperti itu. Kita mensyukuri nikmat. Itulah Bapak Ibu, momen hari ini kita mensyukuri nikmat. Sehingga tadi malam itu serentak kita mengadakan barian. Apa barian? Barian itu apa? Syukur. Barian itu ayat yang saya baca tadi. Ayat yang saya baca tadi. Mengambil dari situ para ulama, Masya Allah. Jadi surat At-Taubah ayat 3 itu, Fa'adhanu minallahi wa rasulihi ilallah ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Masya Allah. Bari'un. Bari'an itu dari surat At-Taubah ayat 3. Sampai sebegitu para ulama kita dulu itu menanamkan sebuah amanah yang luar biasa. Tidak satu pun yang keluar dari syariat. Dari Quran hadis tidak ada. Cuman sekarang ya orang tidak perlu kita menggembur-gemburkan, oh ini dari hadis, tidak perlu. Orang sudah paham semua. Tapi saya perlu menyampaikan ini. Karena banyak orang tidak paham. Barian itu ya dikira rame-rame, joget-joget, kemudian kemudian bandengan. Bukan itu. Barian itu dari surat At-Taubah ayat 3. Teksnya jelas. Ini sekali lagi Bapak Ibu bahwa kemerdekaan ini sebuah amanah yang kita harus mengemban sebagai bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya hari ini kita mengkaji hadis yang ke-6. Tapi karena ini momen khusus, saya perlu menjelaskan. Jadi nanti pada episode insya Allah bulan depan kita akan mengkaji hadis yang ke-6 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita kekuatan lahir dan batin untuk terus mengemban amanah ini, mensyukuri nikmat ini, diberi umur yang berkah, kesehatan yang prima, rezeki yang berkah, yang melimpah, dan Allah memberikan pada kita, menganugerahkan pada kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Anak turun yang soleh-solehah, amin. Semua kita menjadi urusan kita menjadi mudah, amin. Dan pada saat kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa tullabana wa zurriyatina wa azwajana wa jama'atana jama'ah masjid al-mustaqim ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahlil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Allahumma shalli